Selamat datang di dunia permutasi. Hai teman-teman, namaku Raka. Hari ini aku punya misi seru banget di negeri permutasi. Wah, tempat apa itu ya? Katanya di sana semua benda harus disusun dengan cara yang paling rapi dan unik. Tapi cara menyusunnya bisa berbeda-beda tergantung bentuk dan jenis bendanya. Waduh, membingungkan ya. Eits, tenang aja. Yuk, ikut aku ke negeri permutasi. Kita akan belajar sambil bermain. Siapa tahu nanti kalian bisa bantu aku menyelesaikan misinya. Wah, kita sampai di kamar mainan kerajaan. Di sini ada 3 mainan, bola, boneka, dan robot. Kira-kira bisa disusun seperti apa saja ya? Misalnya kita letakkan bola dulu, lalu boneka, lalu robot. Itu satu susunan. Kalau kita ubah jadi bola, robot, boneka, itu juga susunan lain. Kalau kita mulai dengan boneka, bola, robot, itu juga beda lagi, walaupun mainannya sama. Setiap urutan yang berbeda, walau pakai benda yang sama, disebut permutasi. Dan makin banyak mainannya, makin banyak juga cara kita menyusunnya. Bayangkan kalau ada 4, 5, atau bahkan 6 mainan. Wah, pasti bisa disusun dalam puluhan bahkan ratusan cara berbeda. Jadi permutasi itu seperti menghitung beberapa banyak susunan berbeda dari sekumpulan benda yang semuanya berbeda-beda. Setelah menyusun mainan, aku berjalan ke taman kerajaan. Di sana banyak anak-anak sedang bermain lompat tali dalam lingkaran. Kalau duduk atau berdiri melingkar, kita susunnya gimana ya? Misalnya ada 4 anak, A, B, C, dan D. Kalau kita susun mereka melingkar dengan urutan A, B, C, D, lalu kita putar semua satu langkah jadi B, C, D, A. Kelihatannya susunannya sama kan? Betul, karena posisi mereka hanya berpindah putaran, tapi bentuk lingkarannya tetap sama. Disinilah kita mengenal permutasi melingkar atau permutasi siklis. Kalau dalam barisan biasa, A di depan dan B di belakang itu berbeda. Tapi dalam lingkaran, posisi yang hampir berputar itu dianggap sama. Jadi kalau susunan benda atau orang itu membentuk lingkaran, jumlah permutasinya lebih sedikit dibanding kalau disusun berbaris. Permutasi siklis sering kita temui saat ulang tahun, makan bersama di meja bundar, atau main permainan lingkaran. Kemudian aku masuk ke ruang belajar di istana. Di sana ada beberapa huruf magnet yang bisa disusun jadi kata. Aku ambil huruf M, O, dan M. Wah, menarik nih. Kita bisa menyusun jadi kata mom. Aku coba susun M, O, M, lalu O, M, M, terus M, M, O. Tapi kok beberapa susunannya terlihat sama ya? Ternyata karena huruf M muncul 2 kali. Kita tidak bisa menghitung semua susunan itu sebagai berbeda. Kalau huruf semua beda seperti A, B, C, maka setiap susunan pasti berbeda. Tapi kalau ada huruf yang sama seperti 2M, kita harus hati-hati. Ada susunan yang sebenarnya sama, hanya berbeda posisi huruf yang kembar. Inilah yang disebut permutasi berulang. Kita harus memperhitungkan jumlah huruf atau benda yang sama supaya tidak menghitung susunan yang sebenarnya kembar. Permutasi berulang ini sering kita temui kalau kita menyusun huruf, angka, atau benda yang kembar seperti kelereng yang warnanya sama.
Wah, hari ini aku belajar banyak hal seru dari negeri permutasi. Aku belajar bahwa kalau menyusun benda yang semua berbeda, itu disebut permutasi biasa. Semakin banyak benda, semakin banyak susunannya. Kalau benda-benda itu disusun melingkar seperti main lingkaran, maka itu disebut permutasi siklis. Karena bentuk lingkaran tetap sama walaupun diputar, jumlah susunannya lebih sedikit. Dan kalau ada benda yang sama atau kembar, maka kita harus menghitungnya sebagai permutasi berulang karena tidak semua susunan itu benar-benar berbeda. Dengan semua itu, aku berhasil menyelesaikan misi dari kerajaan permutasi. Kalian juga hebat banget, sudah ikut petualangan hari ini. Sampai jumpa di petualangan belajar selanjutnya ya.